Mu'allif mengatakan wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman karuh karazkihil ghina. Setelah selesai mu'allif dari berbicara tentang sifat wajib dan mustahil, beliau memulai berbicara tentang sifat jaiz. Yang sifat jaiz ini adalah sifat yang diperkenankan dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifat diperkenankan, berhak Allah Subhanahu wa taala terserah melakukan apa saja. Apa itu? Ma wajaizun bihaqqi ma amkana, hal-hal yang memungkinkan. Ijadan i'daman, mengadakan atau meniadakan. Boleh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan atau meniadakan. Dalam bahasa prosa disebut fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Melakukan segala sesuatu yang mungkin aw tarku atau meninggalkannya. Menciptakan tidak menciptakan, mengadakan tidak mengadakan, mengkayakan tidak mengkayakan, mematikan atau tidak mematikan, terserah Allah. Nah, maka segala hal yang bersifat mungkin itu, kalimat mungkin itu adalah bisa ada bisa enggak, terserah. Tidak perkara wajib, tidak perkara mustahil. Beda kalau perkara mustahil. Beda kalau perkara mustahil. Semisal umpamanya orang nanya, mampu tidak Allah buat anak untuk Allah? Ini mustahil kok ditanyakan. Mampu tidak Allah buat istri untuk Allah, kawin Allah? Ini mustahil kok ditanyakan. Perkara mustahil. Urusannya ini adalah yang mungkin. Kalau orang nanya umpamanya, mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala mindah gunung ini? Mungkin. Mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala umpamanya balik bumi? Mungkin tidak Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bulan matahari? Mungkin. Semuanya mungkin. Maka semua alam semesta masih dalam hayyizil imkan. Semua alam semesta ini masih dalam kategori perkara mungkin karena ciptaan Allah. Nah, kalau rizkinya seperti memberi rizki akan kekayaan. Orang miskin dibuat kaya sama Allah mungkin. Orang kaya dibuat miskin sama Allah mungkin. Orang sakit disembuhkan oleh Allah mungkin. Orang hidup dimatikan oleh Allah mungkin. Orang mati dihidupkan oleh Allah mungkin. Kalau Anda berbicara akan area sifat Allah, kita tidak berbicara. Beda kalau umpamanya orang mempertanyakan mungkin dalam arti hukum adat. Hukum adat itu ada hukum sabab musabab. Hukum sabab musabab. Artinya hukum sabab musabab itu adalah Allah Subhanahu wa taala menentukan. Semisal kalau makan kenyang, kalau minum segar, kalau tusuk pisau berdarah. Itu sabab musabab. Nah, dalam hukum sabab musabab sendiri di dalam tauhid dikatakan bahwa hakikatnya Allah yang mencipta. Hanya saja hukum sabab musabab ini adalah sunnatullah fil alam. Sunnahnya Allah artinya kebiasaan Allah di alam semesta. Allah berhak untuk merubah hukum sunnatullah. Allah berhak merubah hukum kebiasaannya. Disitulah ada mukjizat, disitulah ada karomat, disitulah ada apalagi namanya, sihir dan lain sebagainya. Terlepas dari urusan benar atau salah, tapi bisa terjadi perubahan-perubahan yang tidak semestinya, gitu ya. Nabi Ibrahim dibakar di apinya Namrud, tapi nggak terbakar. Nabi Ibrahim sudah ngasah parangnya setajam-tajamnya, tapi nggak bisa menyentuh dan tidak bisa melukai lehernya Nabi Ismail itu, dan lain sebagainya. Orang makan dikit ya nggak kenyang, tapi ada banyak sahabat makan cuma 1 suap 2 suap dari tangan Rasulullah jadi kenyang. Ya, makanan
di antara mukjizatnya Nabi adalah barang sedikit jadi banyak. Di antaranya disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah dikasih sama Rasulullah wadah yang dalamnya ada gandumnya. Kemudian Rasulullah berpesan, udah kau ambil saja, jangan kau lihat. Kau ambil saja, jangan kau lihat. Sayyidah Aisyah ngerti ini mukjizat, maka diambil setiap hari diambil untuk makan. Gak ada habis-habisnya. Mestinya wadah itu ada batasannya, seberapa besar wadah. Sampai disebutkan Rasulullah SAW naik abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun sekian bulan, naik ke Umar bin Khattab, gak habis-habis bertahun-tahun. Terus kesalahan ada pada pembantunya Sayyidah Aisyah. Pembantunya Sayyidah Aisyah kemudian mikir, ini wadah kok gak habis-habis ya. Dilihat, dituang semuanya, habislah di situ. Udah selesai. Isyarat bahwa sesuatu yang bersifat mukjizat maka biarkan. Jangan kemudian dibatas-batasi. Kenapa? Karena itu adalah sudah area kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya Allah nggak habis-habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail waktu bayi, kakinya dihentak-hentakkan ke tanah. Kemudian muncul air yang deras, sumber air deras. Kalau disebutkan Ibunda Hajar kemudian mengumpulkan, dikasih batasan batu-batu sama pasir-pasir. Zoom itu bahasa Arab kuno. Zoom itu kumpulin. Gak ada orang masih sama sekali, cuma dia sendiri. Zoom. Maka dikumpulin, dikasih batu-batu, dikasih pasir, jadilah kemudian sumur. Asal muasalnya kayak gitu. Kalau Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, rahimallahu ummana Hajar, lau tarakah lakana nahran jariyan fil ardh. Mudah-mudahan Allah merahmati Ibunda Hajar. Kalau dibiarkan saja, jadi air dari sungai mengalir di Jazirah Arab. Kalau dibiarkan aja, bukan jadi sumur, jadi sungai yang ya takdir Allah pasti jadi sumur Zam-Zam. Tapi pandangan Rasulullah menunjukkan sesuatu kalau sudah bersifat mukjizat, jangan kemudian pakai dibatas-batasi. Itu sudah kudratnya Allah. Sedangkan kekayaan Allah tidak ada habis. Jangan kemudian berpikir ada keterbatasan dalam